Kenapa Abang membelain klien yang melakukan korupsi kepada negara 285 triliun, Bang? Yang bilang dia korupsi siapa? Kalau tangki ini tiba-tiba rata nih, kita ratain misalnya. Nggak ada lagi tangki milik terdakwa. Maka negara hitungan 2023 bisa rugi biaya operasi angkutan 145 miliar per bulan. Dakwaan dongeng aja dong kalau bilang. Kenapa saya bilang dongeng? Pertanyaan Pak Dokter. Kenapa nggak ada di dakwaan nih? Sampai rugi kuadriliun katanya. Saya aja baru tahu itu ada kuadriliun. Saya kira cuma triliun yang gede. Bang, kalau gitu kenapa isu kemarin itu disampaikan ke masyarakat? Bahwa ada oplosan minyak ron berapa ditambah ron berapa menjadi Pertalite, Pertamax pada waktu itu. Kenapa itu dilontarkan ke masyarakat? Tanya jaksa. Aku sering nonton Abang di TV. Uang Palembang juga, Bang? Wong Palembang, galo-galo. Tapi kan kalau kita dari dusun, kayak ayah saya kan dari Tanjung Agung dan Pandan Enim. Ya kan, Muara Enim. Kan ribet tuh. Kan, makanya sering orang kalaupun dari dusun juga ngaku orang Palembang. Oh, dusun dari Palembang dusunnya lagi ya? Saya tuh asli, ya farmnya tuh Gumai Enim. Oh, oke. Kuliah? Nah, saya sebenarnya anak Jaksel, Pak Dokter. Lahir, besar, ya sampai SMA di Jakarta. Di Pasar Minggu. Ya. Nah, tapi kan pada waktu UMPTN, ya saya pengen balik tuh ke Sumsel. Oh, anak Unsri ya di? Sriwijaya. Mantap. Ya kan? Kami saat angkatan pertama yang pindah dari Bukit Besar ke Indralaya. Oh, dibuang? Iya. Enggak. Unsri bagus didikannya. Bukan. Ini kalau kita ngomong soal kenapa kampus itu di luar kota, panjang ceritanya. Karena memang sengaja desain pada waktu itu Orde Baru, ya dong. Itu menjauhkan kampus dari pusat kota. Oh, tujuannya apa ya? Ya supaya demonya kan gampang dihalau. Oh, ada tujuan. Iya, baca itu buku tuh. Ya, mahasiswa bergerak. Oh, oke. Dan Abang ini pengacara yang aku sering nonton kalau misalnya debat. Salah satu pengacaranya Sambo juga ya kemarin ya? Bu Putri dan Pak Ferdi. Oh, istri dari Pak Sambo. Kuasanya ada, Pak Ferdi juga ada. Oke, pengacara dari Bang Hasto juga? Sebenarnya saya lebih banyak nangani perkara itu. Karir saya itu dimulai dari LBH, Pak Dokter. Ya, membela masyarakat miskin, papa, marginal, buta hukum, terlupakan. Karir saya itu dimulai dari LBH Palembang tahun 95. Oke. Ya, masuk di LBH Aceh, LBH Jakarta, sampai jadi ketua YLBHI termuda pada waktu itu 29 tahun. Bang, kalau Abang punya statement seperti itu, saya pengen tanya dengan Abang. Kenapa Abang membelain klien yang melakukan korupsi kepada negara 285 triliun, Bang? Yang bilang dia korupsi siapa? Kan masuk berita, Bang. Yang bilang korupsi itu. Tersangka kan? Iya. Yang bilang itu kan jaksa. Apa benar? Belum tentu. Gini, saya mau sampaikan nih. Yang namanya dakwaan itu apa, Pak Dokter? Dakwaan itu tidak lebih, tidak kurang adalah cerita versi jaksa. Oke. Kalau dia nggak terbukti di persidangan namanya dongeng. Oke. Ya. Kenapa saya bilang bahwa dakwaan itu tidak lebih, tidak kurang adalah cerita? Dia belum tentu benar. Kenapa belum tentu benar? Tapi diduga. Iya, kan belum tentu benar. Betul, oke. Sepakat. Karena kalau dia sudah pasti benar ceritanya jaksa, nggak ada tuh orang-orang yang ada bebas, lepas, nggak ada, Pak. Oke. Tapi kan polisi, jaksa juga nggak mungkin dong sembarangan dudukin orang juga di situ. Makanya saya bilang nih, saya cerita nih. Ya, ini yang pertama yang saya mau sampaikan. Apa sih yang dibilang awal-awal perkara ini? Oke, kita jelasin dulu ya sedikit ya. Kita flashback dulu ya, supaya masyarakat kan banyak yang lupa ya. Kemarin ini viralnya awal tahun ya, kalau nggak salah ya. Iya, sekitar Februari Maret, Pak Dokter. Iya. Apa yang dibilang pada waktu itu? Kejaksaan bilang ini ada oplosan minyak, oplosan BBM. Ron berapa campur ron berapa? Sehingga negara katanya rugi 960
8,5 triliun. Hampir katanya 1 kuadriliun. Nolnya berapa tuh Pak Dokter? Udah 1000 triliun. 1 kuadriliun. Ya, aku masih ingat waktu viral itu dibilang tuh Pertalite rasa apa ya pada waktu itu ya. Ternyata tuh kita cuma Pertamax rasa Pertalite. Jadi ternyata Pertamax itu ada Pertalite yang ngantri. Iya. Heboh di seluruh antero. Ya, semua riuh. Udah? Sekarang saya tanya Pak Dokter. Kalau Pak Dokter Richard Lee pada saat itu yang menyampaikan itu, apa udah nggak dilaporin polisi bolak-balik itu? Pencemaran nama baik, fitnah. Hah? Iya dong. Kita berandai-andai aja nih. Ya, yang ngomong ini kan Kapuspen, Kejaksaan. Ini nih ada nih. Masih ada nih. ya orang yang kompeten, Dok. Iya, tuh. Di Tempo nih. Iya. 25 Maret 2025. Udah? Ini dakwaan nih. Nggak ada tuh soal oplosan. Apa yang saya mau maksud tadi, balik lagi cerita. Ya. Apa harus kita telan mentah-mentah kalau ada pernyataan dari pihak otoritas? Nggak boleh. Nggak bisa. Maka saya selalu bilang nih sama lawyer-lawyer muda. Semua kita bisa baca dakwaan. Ini dakwaannya. Semua kita bisa. Orang awam aja bisa. Bang. Ya. Sebentar. Saya potong ya. Semua orang bisa. Tapi satu rule paling pokok untuk advokat. Tidak boleh percaya isinya ini. Nggak boleh. Saya potongin Bang. Ya. Ini kita sama-sama sadar ya Bang ya. Kita lagi ngomongin orang yang korupsi 285 yang ngomong korupsi siapa? Triliun ya Bang. Iya yang ngomong siapa? Oke, saya pengen dengar cerita versi dari Abang deh. Begini ya, makanya saya... Kan kita kan selama ini sudah dengar cerita dari versi jaksa kan. Heboh, beritanya heboh. Ini campur ron berapa sampai dengan ron itu berapa. Itu nggak ada, itu lupain aja lah. Sekarang saya pengen dengar cerita dari versinya Bang Patra. Saya mewakili jadi penasihat hukum 3 terdakwa yang sekarang diperiksa di persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pak Keri, Pak Dimas, Pak Gading. Apa dakwaannya? Ini nih dakwaannya. Dakwaannya katanya yang pertama terkait dengan sewa kapal. Yang kedua terkait dengan sewa tangki. Saya ngomong sewa tangki dulu dah yang heboh ini. Nah, nanti kalau soal sewa kapal undang lagi kalau emang ada. Oke, sekarang saya masuk. Kalau kita bicara soal BBM, ya kita harus balik lagi ke tahun 2000-an. Kenapa Pak Dokter? Karena negara ini mengamanatkan bangsa kita harus punya cadangan stok BBM itu ya meningkat. Bayangkan kalau kita nggak punya stok BBM di dalam negeri. Bayangkan coba. Kalau nggak ada perang, misalnya transportasi terganggu, nggak ada 1 hari aja BBM, Pak Dokter, rusuh ini semua nih. Betul. Udah? Itu sudah ada peraturannya ya? Makanya saya cerita. Jadi awal tahun 2000-an sudah ada wacana perlunya Indonesia meningkatkan ketahanan energi nasional. Maka dimasukkan dia di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Tentang apa? Tentang minyak dan gas bumi. Di dalam undang-undang itu, ya, memang tujuannya adalah Republik ini harus bisa meningkatkan ketahanan energi. Tiongkok itu stok BBM-nya bukan hari, bukan bulan, bukan tahun malah. Nggak tahu kita tuh. Kali kalau udah perang orang ini, ya kan? Saya paham. Sampai situ oke ya? Paham. Baik. Karena ada amanat itulah maka keluarlah kebijakan. Karena Pertamina milik negara disuruh, Pertamina, tingkatin dong stoknya. Gak boleh kosong. Ya, pokoknya ditingkatin. Stok nasional loh ya. Kata Pertamina gini, Pak Dokter. Kita sebenarnya ada stok operasional. Ya, yang bisa mengcover hanya 18 hari. Ini tahun 2000-an nih dulu nih. 2000-an dulu operasionalnya ya.
Begitu saksi kemarin diperiksa, karena saya udah pemeriksaan saksi nih ya. Nah, Bu Karen tuh mantan Direktur Pertamina ngomong di muka persidangan di bawah sumpah. Stoknya pada waktu itu hanya bisa 18 hari. Oke. Padahal amanat dari negara ya secara politik DPR dan pemerintah sudah minta Pertamina harus bisa sampai 30 hari. Oke. Ya, diperiksa lagi nih saksi nih. Ada namanya Bu Nina SVP strategik. Dia bilang di muka persidangan juga di bawah sumpah pada tanggal 27 Oktober 2025. Memang pada waktu itu ada wacana Pertamina akan membeli kilang-kilang, membangun kilang-kilang, mengakuisisi kilang-kilang. Duit gambar apa? Singkong. Oke. Intinya nggak punya duit negara. Maka berdasarkan visi yang namanya aggressive in katanya upstream dan profitable in downstream, arahnya itu bukan beli akuisisi kilang-kilang. Tapi kita lebih meningkatkan misalnya ya produksi, cari kilang baru. Pada waktu itu loh Pertamina. Oke. Singkat cerita di persidangan terbuka tuh bahwa ketika kita mau bilang mau meningkatkan sampai 30 hari, nggak ada pilihan, kita harus ya menambah kilang untuk menampung stok kita. Oke. Menampung tangki, ya kita harus beli tangki, ya karena nggak bisa beli maka kita harus sewa tangki. Udah sampai situ. Tangki mana dong yang harus kita sewa? Oke. Kan itu pertanyaannya Pak Dokter. Iya. Ya. Maka jatuhannya adalah penunjukan tangki milik terdakwa. Oh, yang abang bela. Yang kami bela. Ya terus kenapa kalau misalnya Tangki. Pertamina sewa kan harusnya nggak ada masalah dong? Pak Dokter punya anak nih. Kuliah di UGM. Iya. Berarti kan dia perlu ngontrak atau kos. Kan Pak Dokter bisa aja beli rumah di sana. Bisa aja beli tanah dan bangun. Setuju. Tapi kan mahal, Pak. Iya. Padahal ya dengan kita nyewa atau ngontrak aja. Bisa hidup anak kita di sana. Oke, setuju saya. Ternyata itu kontrakan yang paling the best, yang paling ya nyaman buat anak Pak Dokter, cuman kontrakan saya. Oke. Itu kan begitu ini. Apa masalahnya? Oh, mungkin dakwaannya itu. Lah iya menyewa tangki. Mungkin ada kong kali kong, ada korupsi atau ada bagian gratifikasi. Saya terangkan nih. Kalau ada yang ngerti ini, yang dimasalahkan antara lain adalah kenapa tunjuk langsung. Nggak beauty contest. Itu salah satu yang dimasalahkan dalam dakwaan. Oke. Ini yang terjadi penunjukan langsung? Ini penunjukan langsung. Kenapa penunjukan langsung? Kenapa nggak ditanda? Makanya saya mau cerita nih. Supaya audiensnya Pak Dr. Richard Lee ya, juga mengikuti nih persidangan. Kenapa ditunjuk langsung? Tadi selesai ya, kita mau meningkatkan kapasitas stok nasional. Aku sewa, BBM, oke. Ya? Aku ngerti. Oke. Karena kita Pertamina melihat ya bahwa yang namanya tangki OTM itu nggak ada padanannya. Satu, ya lokasi. Lokasi ini di Merak, di perairan dalam. Kalau dekat-dekat sini nggak ada. Kenapa lokasi menjadi penting? Kalau di tempat lain, kapal-kapal besar itu nggak bisa sandar. Udah? Jadi kalau mau padu padan dengan lokasi yang sama, maka hanya ada yang dekat di Singapura. Lokasi ya. Yang kedua apa? Yang kedua kapasitas. Kapasitas tangki ini bisa muat 288.000 kiloliter. Cari tangki ini di seluruh Indonesia, nggak ada. Oke, saya dengerin dulu. Yang ketiga, ada 2 pos jeti di situ, ya, yang menggunakan fasilitas yang paling baik. Oke. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kapal yang bisa standar itu, ya, punya 120.000 net weight tonase.
Ya intinya adalah beliau memenuhi kapasitas bagus, keren, sehingga ditunjuk langsung. Sama dulu nih Pak, masih ada 2 nih, supaya kita yakin bahwa ini harus ditunjuk langsung. Oke. Satu lagi adalah mempunyai fasilitas pelayanan backloading. Jadi kalau udah diantar nih dari Timur Tengah, kita beli, kita impor dari Timur Tengah, ya, dimasukkan ke tangki kami. Dari tangki kami ini fasilitasnya bisa nganter lagi ke kapal-kapal kecil yang mendistribusikan BBM di seluruh Nusantara. Kenapa? Jangan lupa yang kedua, kita punya kebijakan satu harga BBM. Oke. Bang. Satu lagi, teknologinya otomatisasi. Nggak ada kilangnya. Gini Bang, saya lagi nggak ngendos kilang minyak orang Bang. Pertanyaan saya kayak gini. Balik lagi ke kontrakan. Bagi saya kayak gini Bang, saya juga punya perusahaan Bang. Kalau anak buah saya tender seperti itu Bang, kalau anak buah saya tender seperti itu, langsung saya pecat Bang. Walaupun dia mau ngomong, dia bilang itu bagus, 1, 2, 3, 4, 5. Apa salahnya di tender? Kalau Anda merasa diri Anda memang hebat, kilang Anda memang yang terbaik. Kalau gitu kita tender sama rata dong semuanya. Dan biarkan Anda menjadi pemenang di antara yang kontestan yang lain. Undang-undang kita, aturan kita, pengadaan barang dan jasa, nggak hanya di Indonesia, tapi dimanapun di dunia itu, ada yang namanya dibolehkan mekanisme penunjukan langsung. Oh boleh? Boleh dong. Kenapa? Karena tadi syarat-syaratnya yang penting terpenuhi. Oke. Satu. Boleh ya tapi ya? Boleh. Nah kalau dibilang boleh atau tidak boleh, saya ada 2 argumen dan 2 bukti yang kasat mata bisa dinilai oleh Pak Dokter dan masyarakat. Pertama, apa? Ini sudah ada yang disebut dengan ya audit BPK, dibilang bahwa ini critical asset. Ini adalah yang spesifik. Oh sudah ada auditnya? Udah ada. Berarti sudah dicek bahwa evaluasinya oke dari BPK. Ada evaluasi bahwa ini tidak ada gratifikasi dan lain sebagainya enggak? Udah nih ya, sebentar. Yang kedua, ada Kepmen ESDM yang menyatakan bahwa tangki milik klien kami adalah objek vital nasional. Sudah ada dari Menteri SDM? Ada. Kalau masa saya ngomong nggak ada barangnya, itu Kepmen nomor 77/K/90/2019 tentang objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral. Diperbarui, masuk lagi tetap di nomor 62. Yang ketiga, tempo hari pernah ada evaluasi dari KPK karena pada waktu itu ya perlu dievaluasi lagi, katanya kata KPK jalan terus. Gak apa-apa. Maka kalau bicara perkara ini ya, yang pertama adalah ya bahwa itu memang bertujuan sewa itu pada waktu itu, konteksnya dong, lihat waktu itu dong. Negara ingin meningkatkan kapasitas dan peningkatan stok nasional BBM. Oke. Yang kedua, tangki itu sekarang masih digunakan. Saya bilang sama Pak Dr. Kerry, kalau tangki ini tiba-tiba rata nih, kita ratain misalnya, nggak ada lagi tangki milik terdakwa, nggak ada lagi tangki milik 3 orang yang kami bela, maka negara paling tidak hitungan 2023 bisa rugi biaya operasi angkutan 145 miliar per bulan. Kalau nggak ada tangki ini, kenapa? Nggak bisa beli dari Timur Tengah langsung, Pak. Harus beli ke Singapura. Maka itu jadi objek vital dianya. Ya. Dan sampai sekarang masih dipakai. Tadi balik lagi ke kontrakan. Ini ada kontrakan, saya boleh dong nawarin Pak Richard. Bapak oke. Bayangkan Bapak udah tempati buat anak Bapak 4 tahun. Gak dibayar loh. 2014, 2017. Maka ada evaluasi pada waktu itu. Di evaluasi yang saya bilang tadi, ada audit BPKP atau KPK dilibatkan, jalan terus katanya. Nah, nilai kontraknya dikurangi. Jadi bayarnya udah dipakai enak-enak 4 tahun, dikurangi kita masih terima. Bayangkan kalau tangki ini punya luar negeri. Oke, sampai sini aku berusaha, kita kan orang awam ya. Jadi kita berusaha mengerti
pemerintah punya kewajiban untuk naikin stok BBM. Tempat sewanya yang terbaik ini. Legit. Strategi. Dapat sertifikat pokoknya semuanya. Nggak ada yang lebih bagus dari itu. Saya telan semuanya karena sudah dapat sertifikat semuanya. Tambah lagi, sebelum menyewa tangki milik Pak Kerry, Pak Gading, Pak apa terdakwa ini Pak Dimas, yang katanya pemilik beneficial owner dan sebagainya, Republik Indonesia bergantung sama Singapura. Oke. Kita anggap pokoknya ini sangat penting ya objeknya ya. Pertanyaan saya, kenapa 3 orang yang punya kilang ini dijadikan terdakwa? Apakah ada gratifikasinya, sogok-sogokannya? Tangki kan? Iya. Tangki ya? Ya karena tangki sama kilang beda. Ya, ini juga saya mau terangkan nih. Kalau dia disebut kilang itu macam-macam, dia bisa masak. Kalau ini sama kayak ini nih. Kita nyiapin botolnya doang. Tangkinya doang. Oke, tempat nyimpen doang. Tempat nyimpen, kakak. Nggak ada urusannya sama oplos, sama apa ini, anak ini, wah. Ya kenapa didakwa? Kenapa jadi terdakwa? Kalau Makanya itulah gunanya pemeriksaan di persidangan. Apa ini dongeng? Apa ini cerita berdasarkan imajinasi? Ya kalau dari jaksanya dugaannya apa? Kami sih kalau dari persidangan ya, kalau nanti ini kan ya, tentu kita berharap majelis hakim punya ada rasa keadilan. Bapak hakim anaknya nyewa rumah karena waktu itu duitnya nggak mau dibeli tanah atau bangun sendiri. Masa Pak hakim nyewa buat rumah anaknya, ya kan? Udah nyewa 4 tahun nggak bayar, lalu kita dimaki-maki, didakwa. Habis itu rumah itu mau dipakai. Kalau dibayar harus punya kita. Ini bisnis to bisnis, Pak. Kalau Pak Richard mau pakai kontrakan saya silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Tapi udah dipakai, kenapa kami mau dirampas tangki kami? Ini mau dirampas. Lah ini kalau nanti terbukti katanya. Sudah disitain semua. Nggak boleh dunia semua bisnis ini melihat perkara ini loh. Takut nih saya pokoknya. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini kan isu yang keluar. Ron berapa sampai ron berapa jadi ron berapa? Nggak ada di dakwaan. Nggak ada tuh cerita-cerita kilang lah. Mana? Cerita tempat ini. Nggak ada tuh. Oplosan nggak ada. Oplos nggak ada sama sekali. Ini mana? Nah, isu yang bilang Petralite, Petramax yang dicampur kayak gitu. Makanya saya bilang, bayangkan ya, kalau saya yang ngomong, ini Pertamax ngoplos nih, kong kali kong sama PT OTM, saya ngomong nih, udah pasti saya babak belur tuh. Maka sistem pidana itu sebenarnya, Pak Dokter, ini buat masyarakat juga tahu, itu memang dari awal tidak fair. Kenapa saya bilang tidak fair? Kalau jaksa menuntut dan hakim memutus bebas, orang sudah dipenjara, apa ada sanksi pidana sama penuntut umum dan jaksa penyidik? Nggak ada. Setelah orang ditetapkan tersangka, contohnya perkara ini nih, ya, ditetapkan tersangka periodenya 2018 sampai 2023. Begitu sidang, didakwaannya periodenya 2013 sampai 2023. Ya, ketika penyidik melakukan kesalahan dalam penyidikan, apa dia kena sanksi pidana? Enggak. Tangki sudah digunain, pernah nggak dibayar 4 tahun, sampai sekarang tangkinya dipakai. Yang katanya berkaitan sekarang di penjara. Sudah itu mau dirampas, disita. Bagaimana kalau itu ternyata tidak terbukti bersalah? Mau itu semua penuntut umum sama jaksa itu dipidana? Enggak. Kalau kita bilang benar, benar dong. Kita nggak mau nyalahin yang benar, benarin yang salah, Pak Kerry. Nggak boleh salah. Benar-benar aja. Dakwaan dongeng aja dong kalau bilang. Kenapa saya bilang dongeng? Pertanyaan Pak Dokter. Kenapa nggak ada di dakwaan nih?
Sampai rugi kuadriliun katanya. Saya aja baru tahu itu ada kuadriliun. Saya kira cuma triliun yang gede. Bang, kalau gitu kenapa isu kemarin itu disampaikan ke masyarakat? Bahwa ada oplosan minyak ron berapa ditambah ron berapa menjadi Pertalite, Pertamax pada waktu itu. Kenapa itu dilontarkan ke masyarakat? Tanya jaksa. Bagi kami, klien kami, ya, itu sangat merugikan loh. Ini, saya mohon maaf tanya ya, klien ini kan yang jadi tersangka siapa-siapa? Siapa saja? Orang dari Pertaminanya ada yang jadi tersangka? Ada. Ya, jadi dalam persidangan ini, itu ada yang namanya, yang dari Pertamina itu ada, siapa ini, banyak ini, Pak Agus Purwono, ya, ada Pak Yogi Firnandi, ya, ada Pak Alfian Nasution, ada tuh banyak tuh. Oh itu yang jabatan di Pertamina ya? Ya di Pertamina. Yang ini jabatannya di swasta? Ya karena kan dianggap ya, ini salah, yang ngambil keputusan salah? Bekerja sama. Kalau pasal 2 dan pasal 3 itu kan delik intinya adalah merugikan keuangan negara. Oke. Ya kan, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kan itu deliknya. Maka dia harus ada dua pihak. Gitu loh. Nah, yang dianggap ya merugikan keuangan negara itu dua, ya, memperkaya orang lainnya PAOTM. Kerry ini anak dari Pak Riza Khalid. Ya anak siapapun nggak terserah dah, mau anak siapa kek. Karena di hukum pidana itu pertanggungjawabannya pribadi. Nggak boleh dikait-kaitkan. Nggak boleh. Itu aja udah salah kita mengkaitkan anaknya siapa. Nggak boleh. Ya, kenapa? Anak baik bisa bapak yang nggak baik misalnya. Tapi bapak baik, anaknya bisa haram jadah, itu tuh jahatnya. Nggak boleh. Nah, jadi makanya saya jelaskan nih. Pak Kerry ini karena dianggap sebagai beneficial ownership PT Tengki. Kalau Pak Dimas ya itu komisaris PT Jenggala. Kalau Pak Gading direktur PT Merak. Menurut Bang Patra, di antara semua tersangka baik dari orang Pertaminanya ataupun juga dari pihak swastanya, yang tidak bersalah itu siapa? Memang nggak ada yang salah. Orang nyewa kontrakan masa nggak boleh? Bang, ini kita sebelum ngomong ini benar-benar nggak ada tangkap tangan, gratifikasi, transferan, atau apa nggak ada? Nggak ada. Pasal 2, pasal 3. Kalau gratifikasi, kalau suap, itu beda pasal. Pasalnya, itu nggak ada di dalam pasal? Nggak ada. Pasalnya itu Pak 10, 11, 12. Kalau ini pasal 2, pasal 3. Berarti nggak ada gratifikasi? Itu nggak ada transferan? Nggak ada. Makanya dibilang, oplos pertama, kuadriliun. Itu, ya. Jaka Sembung main gitar, nggak nyambung jreng. Ini kerugiannya kuadriliun loh, gila. Tapi agak, kalau benar yang abang ngomong ini ya, kalau ya benar. Ya benar lah, dari berkas benar gimana? Pak, dasar dari sistem peradilan pidana adalah semua dakwaan dan tuntutan mesti dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan terbuka, saksi-saksi dipanggil, alat bukti yang lain, surat misalnya harus ditunjukkan, ahli harus memberikan keterangan, baru bukti petunjuk dan keterangan terdakwa, pasal 184 KUHP. Makanya ketika jaksa tidak bisa membuktikan satu unsur aja Pak Dokter, hakim dinyatakan terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan bersalah, bebas. Bang, tapi itu ada dalam dakwaan disebut Pak Kerry memperkaya diri 2,9 triliun. Ini dongeng bukan? Siapa yang ngomong? Udah dibuktiin belum di persidangan? Enak aja ngomong merugikan. Yang ada 4 tahun tangki Pak Kerry nggak dibayar. Pas dibayar harganya diturunin. Sampai hari ini masih tangki dipakai. Sekarang hari ini Pak Dokter Kerry, Pak Dokter Richard ya, kalau nggak pakai tangki Kerry, apa yang terjadi? 145 miliar kerugian Pertamina per bulan. Sampai sekarang masih dipakai?
Aduh, besok kita ke sana. Masih Pak, karena apa? Karena amanat undang-undang, amanat jadi, peraturan. Lucu banget ya, jadi ini dipermasalahkan, dikasusin, tapi tempatnya masih dipakai. Pak, apa yang ada di sini sekarang yang saya sampaikan bisa dinilai oleh masyarakat. Ya, mana yang disebut dengan keadilan di Republik ini coba kalau diperlakukan. Makanya saya sering sampaikan sama orang. Kalau orang melihat perkara ini menyalahkan klien kami, ya, itu pasti dia belum pernah merasakan ketidakadilan. Dia belum pernah didakwa dengan ya alat bukti yang tidak ada. Tapi kalau nanti ibunya, bapaknya dia sendiri mengalami kontrakannya disewa nggak dibayar, habis itu kontrakannya mau diakuin, nah baru tuh bilang. Gak boleh gitu Pak Dokter. Bang, menurut Abang, kalau misalnya apa yang Abang sampaikan benar? Gak ada saya sampaikan. Yang saya tunjukkan ini bukti objek vital. Emang saya ngomong. Itu Kepmen, Permen, ESDM. Ya tujuannya apa Bang? Tujuannya kenapa harus memperlakukan, kalau misalnya tadi bilang ya dugaan kriminalisasi ya, tapi kan pasti ada tujuannya dong, nggak mungkin nggak ada tujuannya dong. Tujuannya itu apa? Kalau dalam sistem hukum pidana adalah untuk menghukum orang yang bersalah. Itu sistem peradilan pidana, formalnya ya, itu. Menurut Abang kan nggak ada yang salah, berarti tujuannya apa ini? Apakah ada dendam atau ada sesuatu? Saya atau ini ya advokat. Kalau tujuan orang lain, pikiran orang lain, ngapain saya pikirin? Ya dong. Ini statusnya sampai di mana sih sekarang? Lagi sidang? Jadi sidang ini sudah 3 kali sidang kemarin ya sampai tanggal 27 Oktober hari Senin ya. Jadi yang pertama sidang dakwaan sudah, lalu ada pemeriksaan saksi 2 orang sudah diperiksa. Kemarin yang saya hadir sudah diperiksa 3 orang saksi. Nah ini akan berlanjut terus. Ya ini nanti sidangnya 2 minggu ke depan karena hakim ada kegiatan minggu depan. Bang, aku kemarin ada ngundang orang, dan aku tidak mau sebutkan orang tersebut karena orang tersebut salah satu petinggi di pemerintahan juga. Ya. Dan kami ada ngobrol sedikit tentang kasus ini sebenarnya. Pada waktu itu aku belum kenal dengan Abang dan belum tahu tentang kasus ini detail sedalam ini juga. Tapi kita ada ngobrol tipis-tipis tentang kasus ini, tentang pengoplosan, aku bilang. Dan dia sedikit menjelaskan kepada aku. Nah, mungkin Abang bisa jelasin sedikit di sini ya. Aku bilang kasus di Pertamina itu ada satu kasus yang sangat menarik di mana dioplos. Pertalite, Pertamax dioplos. Ron berapa dioplos jadi satu. Oh ternyata ini rasa ini, katanya kan. Dr. Richard dia bilang, bedakan antara oplos dengan blending. Lu tau gak oplos? Oplos itu dengan niat jahat nyampur, dia bilang. Kalau blending, itu memang ada SOP-nya blending. Jadi kalau kita di kimia itu katanya A, B, di blending menjadi satu, itu memang ada unsur kimia ya dan memang diperbolehkan, dia bilang sampai situ. Tapi habis itu tidak dilanjutkan. Ini ada pengaruh nggak sih di kasus ini? Makanya saya bilang tadi, kalau saya yang ngomong, Pak Dokter yang ngomong, ini Pertamina ngoplos ini, wah udah pasti kita ini udah sidang nih, fitnah, pencemaran nama baik, membuat kerusuhan. Lah giliran Ono yang ngomong kagak diapa-apain. Padahal pada waktu itu ya masyarakat itu ribut itu semua tuh. Saya kan juga punya mobil Pak. Walaupun begini adalah mobil kita satu. Kan takut Pak dioplos minyak kita dimasukin ya kan. Tapi apa lenyap. Hilang. Coba bayangkan. Sekarang ini katanya tadi nih kerugiannya triliunan Pak Dr. Richard. Ini kontrak sama OTM sewa tangki kami terdakwa itu ditandatangani 22 Agustus 2014. Nilai kontraknya 2,9 triliun untuk 10 tahun. Buset udah make tangki. Oh ya kan? Yang memperkaya diri 2,9 triliun tadi itu adalah biaya sewanya.
Ya nggak tahu itu, makanya dapat dari mana itu hitungannya. Ya kalau bayar sewa ya wajar dong. Namanya kita nyewa, kalau bukan memperkaya diri. Itu menurutku ya, mohon maaf ya, Pak. Saya cuma orang awam, Pak. Sama yang lain. Ya kalau kita punya rumah, kita disewa sekian ya bukan kerugian negara, bukan memperkaya diri lah. Memang wajar saya nyewain. Ini ada botol, Bapak mau pakai bagus, tapi botol kita nggak ada lagi bandingannya. Kalau nggak Bapak harus beli di Singapura tuh. Gimana? Negara, kebijakan politik, peraturan perundang-undangan jelas tegas bahwa kita harus meningkatkan ketahanan energi nasional. Oke, sepede apa Bang? Begini, nah ini balik lagi. Ya. Kalau dalam persidangan pidana itu, ya, putusan itu ditentukan oleh majelis hakim. Tapi apa yang kita mau sampaikan, saya ngomong nih langsung sama Pak Kiri di waktu sebelum sidang. Ya, apapun putusannya Pak Kiri, nanti satu saat, ya, anak, cucu, ya, itu punya yang namanya satu keteguhan bahwa ayahnya, kakeknya nggak bersalah sebenarnya. Kenapa dia mungkin kalau diputus bersalah? Ya karena 3 orang hakim atau 5 orang hakim. Tapi esensialnya inilah faktanya. Makanya kita selalu berharap nih, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, majelis hakim punya rasa keadilan, lihat betul faktanya, insya Allah bebas ini. Masalahnya cuma kontrakan sama botol, dipakai, dimasalahin. Gimana? Bang, pertanyaan terakhir Bang. Saya kan cuma garis besarnya aja ya. Walaupun saya nangkep semua apa yang Abang sampaikan dengan saya tadi ya. Alhamdulillah. Cari satu kesalahan klien Abang atau tersangka di dalam terdakwa di jabatan Pertamina. Satu aja yang menurut Abang yang salah itu ini nih, bukan yang ini nih. Kalau yang ini semuanya nggak salah nih. Tapi yang ini ya adalah salahnya mereka. Sampai hari ini, saya udah buat listnya nih. Perbuatan terdakwa, nggak ada yang melakukan perbuatan melawan hukum. Contoh katanya, menawarkan produk. Dia menawarkan produk, masa salah? Ya kan? Menyewa. Ini bisnis to bisnis, lu mau pakai boleh, enggak. Tapi ingat, kalau enggak digunakan tangki OTM, maka kita bergantung ke Singapura. Fakta itu yang enggak bisa dibantah sampai hari ini. Siapa yang bisa bilang bahwa kalau enggak ada tangki OTM, kita bisa meningkatkan kapasitas energi nasional. Yang ada kita bergantung dengan Singapura. Makanya bilang aja sama penuntut umum, Pak, coba nggak dipakai sehari aja tangki kami. Wah, Bang, nggak dimarahin pasti itu sama pemerintah. Tapi dibayar nggak sekarang dipakai? Ya setelah ini kan paling tidak 22 Februari ketika ditahan udah nggak ada lagi pembayaran, Pak. Pakai aja itu, enak betul ya kan, kontrakan dipakai nggak dibayar, orangnya di penjara. Serius? Kan juga ada penyitaan. Ya, makanya saya sekali lagi nih Pak ya. Ini soal kontrakan sama botol minum. Mau disewa boleh, nggak sewa juga nggak apa-apa. Bang, kalau misalnya, aku nggak kebayang kalau misalnya ini benar ya. Minum nih. Ya boleh Bang, minum. Itu memang khusus untuk Abang, punya saya sudah habis Bang. Bang, ini kalau misalnya saja Bang ya, saya kan cuma host podcast, saya bawain podcast, bertanya dengan semua ketidaktahuan saya. Kalau, ya saya berharap kalau misalnya suatu hari nanti kan ada pihak dari Pak Jaksa mungkin akan duduk atau siapa ya, mungkin bisa menceritakan dari versi beliau ya. Boleh. Tapi versi Jaksa itu sudah dirumuskan dalam dakwaan. Ya harusnya bisa dibaca ya. Baca aja. Makanya saya bilang semua orang bisa membaca dakwaan. Tapi aturan pertama untuk advokat tidak boleh percaya isi dakwaan. Tapi saya kebayangnya kayak gini Bang. Kalau saya ada di posisi itu,
di mana saya tidak berdaya, saya sudah menyewakan tempat saya tidak dibayar, saya juga dituduh, saya dipenjara, semuanya lah orang menyalahkan saya. Memang Bapak dokter bilang perkara ini semua setuju, ini ada sidang. Mungkin ada kita nggak tahu, banyak juga yang bertanya-tanya ini kenapa Pak Kerry jadi pesakitan. Kita nggak tahu lah. Iya, hanya semua mendukung ini. Di saat seperti itu kan pasti hati saya atau hati orang ya, kalau misalnya itu benar ya pasti hatinya hancur sekali ya untuk mencari keadilan ya. Kayak gimana cara kita mencari keadilan? Apakah cukup dari pengadilan atau bisa dengan cara lain, Bang? Makanya saya bilang, yang pokok di persidangan terbuka ya, kita cari kebenaran material. Ini saya mau sampaikan ini ya. Kalau ini tadi pertanyaan terakhir, ini kata-kata penutup. Dalam hukum, dalam filsafat, ya. Apa sih kebenaran? Ya, the truth is at the bottom of the well. Apa? Kebenaran adanya di dasar sumur, di dasar jurang. Tugas Bapak, tugas kami tuh cari itu mana yang sebenarnya benar. Itulah kebenaran. Itulah kenapa kita harus ada di persidangan. Supaya kita bisa mencari kebenaran material. Kita gali nih. Yang pokok sekarang apa katanya yang dirugi oplosan. Nggak ada tuh cerita bohong. Ya, maka sekali lagi. The truth is at the bottom of the well. Minimum untuk keluarga Kerry melihat ini. Bahwa Kerry, Dimas, Gading. Ya, faktanya nggak ada kesalahan. Soal putusan nanti. Oke. Kalau Pak Kerry sendiri orangnya kayak gimana asli, Pak? Waduh. Itu kalau misalnya diperumpamain bahan kain, Pak Dokter, ya ini kain sutra ini. Kan ada kain belacu, kain ini, kain itu ya. Ini kain sutra. Halus. Bagus. Silakan aja lah nilai itu ya kan. Pokoknya kan ada kain ya kan. Ada yang kain yang kasar apa ya kan. Ini kain sutra ini Pak Kerry ini. Gitu loh. Nah, apa masalahnya? Itu Bang. Saya mohon maaf Bang ya. Saya kritis ya Bang. Saya nggak peduli siapapun depan saya. Pokoknya saya kritis. Itu katanya Pak Kerry sering main golf katanya. Diduga dengan orang Pertamina mungkin main golf lobby-lobby. Itu juga apa? Info salah itu. Salah? Iya. Yang main golf saya. Kalau Pak Kerry mana bisa? Pak Kerry nggak main golf Pak. Makanya saya bilang. Ya bandingannya kalau kain. Ada kain yang kasar. Kain apa itu istilahnya tuh. Kalau Palembang itu tuh. Kain yang kasar-kasar itu tuh. Ini kain sutra ini. Halus. Bagus. Perilakunya, trik recordnya. Saya kasih pertanyaan ulti saya deh. Kalau memang kata Abang sebagus itu dan sebersih itu, pada saat Februari 2025 kasus ini viral dan lantang dibicarakan, kenapa nggak memberikan perlawanan argumen pada saat itu? Terus kalau melakukan perlawanan argumen nggak ditahan gitu? Sama aja, justru sekarang kita tunggu nih saatnya nih. Ya. Pasti pengadilan. Di pengadilan, karena pengadilan adalah forum yang ya bisa kita gunakan, dibuka untuk umum, bisa dilihat, orang boleh datang. Ya. Mana itu ya kebenarannya? Apakah dakwaan ini ada alat buktinya atau hanya tulisan aja? Makanya sekarang nih. Tapi insya Allah Pak Dokter ya. Kalau memang ini dijalankan dengan baik, adil, prosesnya berlangsung ya. Insya Allah bebas ini. Oke. Memang melawanin wong Palembang. Wong gitu.